Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Oktavia, biasa dipanggil Tiara ya teman-teman. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Palang Merah Indonesia dan Palang Merah Remaja. Oke teman-teman semua, di sini kita membahas tentang Palang Merah Remaja ya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang Palang Merah Remaja, kita harus tahu dulu nih tentang sejarah dari Palang Merah itu sendiri. Untuk mengetahui sejarah dari Palang Merah itu sendiri, teman-teman boleh nih menyaksikan video yang akan saya tampilkan. Selamat menyaksikan. Pada 24 Juni 1859, di kota Solferino, Italia, terjadi pertempuran antara tentara Perancis dan Austria. Perang ini mengakibatkan sekitar 40.000 tentara terluka dan tewas. Jean Henry Dunant, seorang pengusaha Swiss yang tengah melakukan perjalanan bisnis, melewati dan menyaksikan pertempuran berdarah itu. Hatinya bergetar melihat beribu-ribu tentara di kedua belah pihak dibiarkan menderita akibat tidak adanya pelayanan medis. Henry Dunant tergerak menolong dan mengajak penduduk setempat untuk membantunya merawat para korban tanpa membeda-bedakan mereka. Kemudian mencatat pesan-pesan terakhir mereka untuk disampaikan kepada keluarganya. Dan dari sinilah sejarah gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di dunia bermula. Sekembalinya ke Swiss, pengalamannya di Solferino sangat membekas di hatinya. Maka pada 1862, Dunant menulis buku A Memory of Solferino yang berisi dua gagasan, yakni perlunya membentuk organisasi sukarelawan yang disiapkan pada masa damai untuk menolong para prajurit yang terluka di medan perang, dan perlunya suatu perjanjian internasional untuk memberi pengakuan dan perlindungan kepada para sukarelawan pada waktu bertugas dan kepada para prajurit yang terluka di medan perang. Kedua gagasan tersebut diwujudkan dengan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan Hukum Humaniter Internasional atau HHI. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional terdiri dari 3 komponen. Pertama, Komite Internasional Palang Merah atau ICRC yang didirikan pada 1863 sebagai organisasi kemanusiaan yang netral, tidak memihak dan mandiri. ICRC bertugas memberi bantuan dan melindungi kehidupan dan martabat para korban perang atau konflik bersenjata, serta mempromosikan dan mengembangkan hukum humaniter internasional. Kedua, Federasi Internasional Perhimpunan-Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yang pada saat berdiri tahun 1919 bernama Liga Perhimpunan Palang Merah. Organisasi ini diprakarsai oleh Henry Pomeroy Davison, Ketua Komite Bantuan Perang Palang Merah Amerika. Federasi Internasional berfungsi sebagai badan koordinasi antar perhimpunan nasional di seluruh dunia dalam memberikan bantuan kemanusiaan seperti bencana. Ketiga adalah Perhimpunan Nasional yang merupakan organisasi kemanusiaan yang ada di setiap negara anggota peserta Konvensi Jenewa. Saat ini ada 192 negara yang menjadi anggota gerakan Kepalang Merahan di dunia. Anggaran dasar gerakan menyatakan bahwa dalam satu negara hanya ada satu perhimpunan nasional. Perhimpunan nasional di Indonesia adalah Palang Merah Indonesia atau PMI. Hal ini ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan. PMI bertugas menyelenggarakan kegiatan Kepalang Merahan berupa pelayanan dan bantuan kemanusiaan pada saat konflik bersenjata, bencana, sosial kesehatan, pengelolaan darah, dan melakukan pembinaan relawan. PMI beserta komponen gerakan bersama-sama menyebarluaskan nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat. Nah, bagaimana teman-teman videonya? Nah, dapat kita simpulkan bahwa Palang Merah itu terjadi akibat kemurah hatian atau kesukarelaan seorang pemuda Swiss yang bernama John Henry Dunant. Dia berani untuk menolong korban perang tanpa harus minta imbalan ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang sejarah Palang Merah ya. Selanjutnya kita masuk pada sejarah Palang Merah Indonesia.
Sebenarnya Palang Merah Indonesia ini sudah ada sejak Perang Dunia Kedua. Saat itu, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1873, pemerintah kolonial Belanda mendirikan Palang Merah Indonesia dengan nama Nerkait. Berselangnya waktu, tepatnya pada tanggal 17 September 1945, terbentuklah Palang Merah Indonesia dengan ketua pengurus besarnya yaitu Dr. Muhammad Hatta. Sebenarnya apa saja sih tugas dari Palang Merah Indonesia itu sendiri? Nah, adapun tugas utama Palang Merah Indonesia berdasarkan Kepres RI nomor 25 tahun 1950 dan Kepres RI nomor 249 tahun 1963 adalah untuk memberikan bantuan pertama pada korban bencana alam dan korban perang sesuai dengan isi Konvensi Jenewa 1949. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang sejarah Palang Merah Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada Palang Merah Remaja Indonesia atau disebut dengan PMR ya teman-teman. Palang Merah Remaja itu sebenarnya adalah organisasi di sekolah-sekolah untuk mengembangkan bakat siswa. Nah, Palang Merah Remaja itu terbagi atas 3. Yang pertama itu Palang Merah untuk Mula. Palang Merah Remaja untuk Mula ini biasanya ada di SD. Selanjutnya Palang Merah Remaja tingkat Madya. Madya ini untuk SMP. Selanjutnya Palang Merah Remaja tingkat Wira. Nah, tingkat Wira ini dipakai di SMA ya teman-teman. Nah, kita kan mau bergabung sebagai anggota Palang Merah Remaja. Kita tahu dulu nih prinsip-prinsip dari Palang Merah Remaja. Nah, apa sih prinsip-prinsipnya? Apa saja sih 7 prinsip itu? Yang pertama itu ada kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. Nah, teman-teman, itulah video dari saya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Palang Merah Remaja, mari ikuti video saya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye.